Pada bab 1 di buku ini memperkenalkan sifat paradoksal revolusi Prancis. Pada periode ini terjadi pergolakan dan kehancuran yang hebat. Namun, juga menjadi tempat kelahiran demokrasi modern dan ideologi politik barat. Penulis berpendapat bahwa revolusi tidak dapat dipahami sebagai narasi sederhana tentang kemajuan atau kemunduran regresif, dan sebaliknya harus dianalisis dengan segala kompleksitas dan kontradiksinya. Di dalam bab ini juga membahas asal-usul revolusi Prancis, termasuk ketidakstabilan keuangan dan korupsi politik monarki, serta ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat karena berbagai alasan. Penulis juga menyoroti peran yang dimainkan oleh pemikiran pencerahan dan pengaruh tokoh-tokoh intelektual seperti Voltaire, Rousseau, dan Montesquieu dalam membentuk cita-cita revolusioner. Namun, penulis juga menekankan sifat revolusi yang tidak dapat diprediksi dan kacau. Dengan berbagai faksi yang berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dan gagasan yang berbeda tentang apa tujuan revolusi seharusnya. Ketidakstabilan ini pada akhirnya berujung pada pemerintahan teror dan kediktatoran Napoleon yang menurut penulis mengkhianati cita-cita revolusi. Bab 2. Bab 2 membahas memuncaknya revolusi pada tahun 1787 hingga jatuhnya raja pada tahun 1791. Menurut penulis Huber, salah satu alasan terkuat kenapa rakyat ingin melakukan revolusi adalah karena raja tidak melakukan janji-janji manisnya. Kemudian juga, National Assembly menemukan bahwa pemerintahan pada saat itu hanya dimiliki oleh ras biru. Ras biru tersebut adalah orang-orang gereja, orang dari keluarga raja, dan orang kaya. Tidak ada sama sekali perwakilan rakyat yang bisa menggantikan keputusan rakyat dan mengubah nasib rakyat. Sebelum revolusi dimulai, raja menerapkan pajak gila-gilaan yang mencekik rakyat. Lord Estate kemudian merasa merugikan dan minta pertanggungjawaban. Kalau rakyat dipajak, kenapa ras biru juga tidak dipajak hak yang sama? Kemudian kejadian semakin diperparah dengan kejadian pada tahun 13 Juli 1788. Banjir bandang dan kegagalan atas pertanian dan peternakan membuat kelaparan terjadi di mana-mana dan kejahatan yang terjadi berdasarkan kelaparan. Sebagai pembaca, penulis Huber sangat menjelaskan latar belakang dari adanya revolusi Prancis. Hal-hal seperti misalnya adanya kelaparan, ras biru yang tidak dipajak, kedekatan raja dengan gereja, raja yang tidak mengetahui kondisi dan situasi rakyatnya sendiri, dan juga inspirasi dari kebebasan Amerika Serikat yang membuat revolusi Prancis semakin tinggi dan membludak. Bab 2 juga menjelaskan hasil dari revolusi Prancis berhasil menakuti negara tetangganya seperti negara Jerman dan negara Inggris. Juga di dalam bab ini ada tambahan sedikit untuk bab berikutnya, bab 3, dengan kata-kata apabila revolusi sudah selesai, maka apakah sekarang revolusi bisa diterapkan? Nah, bab 3 pada buku ini membahas mengenai Republik Jacobin. Nah, Republik Jacobin ini merujuk pada periode pemerintah yang didominasi oleh kelompok Jacobin. Namun, Jacobin ini nantinya akan menghadapi perpecahan internal sehingga terbagi menjadi dua faksi, yaitu faksi Girondin atau kaum moderat yang dipimpin oleh Brisson dan faksi Montagnard oleh Robespierre. Nah, monarki Prancis ini jatuh setelah kerusuhan terjadi penyerbuan di istana Tuileries yang mengakibatkan jatuhnya Louis ke-16 dari kekuasaan dan penghapusan kerajaan oleh Konvensi Nasional. Nah, penyerbuan tersebut mengakhiri monarki konstitusional dan menandai pergeseran revolusi Prancis.
Nah, proses pemungutan suara untuk eksekusi Louis ke-16 ini juga dibahas. Montagnard memanfaatkan sistem pemungutan suara untuk pemungutan nasib raja. Nah, Louis ke-16 ini dieksekusi pada pagi tanggal 21 Januari 1793 di Place de la Révolution. Nah, dalam hal ini penulis mengajukan argumen apakah eksekusi tersebut menandai akhir monarki Prancis atau hanya kematian seorang individu. Nah, menurut sejarawan Jules Michelet ini, ia berpendapat bahwa Louis seharusnya tidak dihukum mati, namun diberikan hukuman lain seperti pengasingan atau penjara seumur hidup. Ia khawatir bahwa eksekusi raja ini akan memicu simpati publik dan memicu upaya untuk merebut kembali tahta. Nah, sementara konveksi ini percaya bahwa eksekusi diberlakukan untuk menghapus monarki secara menyeluruh. Kemudian dijelaskan juga akar dari penyebab perang di Pende. Nah, penyebab dari perang sivil yang ada di Pende ini karena diberlakukannya konstitusi sivil pendeta pada 1792 yang menyebabkan pemberontakan karena masalah menasionalisasi harta gereja dan persumpahan setia kepada negara bertentangan dengan keyakinan Katolik dari Pende. Nah, pemberontakan juga dipicu oleh kebijakan wajib militer konversi yang ingin merekrut 300.000 orang dari pria yang belum menikah. Nah, hal ini menyebabkan pemberontakan yang cepat menyebar diikuti oleh keputusan konvensi yang mengancam hukuman mati bagi siapapun yang terlihat membawa senjata ataupun mengenakan jubah putih. Nah, musim semi tahun 1793 ini menandai titik balik dengan jatuhnya Girondin dan dimulainya pemerintahan teror yang represif di bawah Robespierre. Nah, penulis mengkritik kekerasan dalam revolusi Prancis termasuk Reich Terror dan operasi perindasan yang ada di Pende. Nah, Robespierre ini dijelaskan sebagai tokoh kompleks yang dipengaruhi oleh pandangan politik Royalisme, tetapi akhirnya diadili dan dieksekusi pada bulan Juli 1794 menandai akhir dari Republik Jacobin dan perubahan menuju pemerintahan baru yaitu periode Thermidor. Pada bab 4 ini membahas mengenai Republik Thermidorian. Thermidorian dibangun dengan dasar bahwa republik yang dipimpin oleh Robespierre merupakan republik dengan masa kejam dan teror. Walaupun begitu, mereka masih mempunyai ide dan harapan yang sama seperti layaknya republik sebelumnya. Mereka melihat sendiri kekejaman seorang raja, mereka melihat sendiri penderitaan rakyat dan juga pendirian republik pertama yang ada di Perancis. Thermidorian juga adalah sebuah republik yang memiliki hak yang sama seperti republik sebelumnya. Yang membedakan antara Thermidorian dan republik sebelumnya adalah mereka ingin menghentikan kekuasaan teror yang dipimpin oleh Danton dan Girondis dan Robespierre. Dalam masa pemerintahannya, Thermidorian tidak pernah berhenti melakukan legislasi dengan jiwa republik pada 4 Agustus tahun 1789. Contoh legislasi yang mereka pertahankan adalah bebasan secara individu dan e-kontrak, persamaan hak terhadap hak waris, institusi untuk perceraian, dan kompensasi untuk upeti yang dibayarkan pada raja. Republik Thermidorian bergerak dalam bagian militer karena mereka mempunyai kepercayaan bahwa mereka ingin menyebarkan nasionalisme republik dengan cara pelebaran militer. Mereka ingin membuat sebuah republik besar tanpa adanya ras biru dan raja. Semua ini dilakukan agar mereka bisa berdiri bersama dengan kerajaan Eropa. Pada masa pemerintahan ini, kekuasaan dipegang oleh direktori. Direktori memiliki kelas masing-masing yang salah satunya disebut dengan 500. 500 adalah kumpulan kelas bawah ke atas yang bisa memegang tanah dan mengharuskan anggotanya untuk membayar pajak. Council of the 500 dipilih dengan cara voting dengan umur minimal 25. Mereka dapat mendaftar dan dipilih oleh direktori. Ketika sudah dipilih, maka mereka mempunyai hak-hak yang telah dilindungi oleh direktori. Karena sering adanya perbedaan pendapat, 500 seringkali terjadi ketidakkeruan dan perdebatan sengit yang memunculkan dua kudeta dengan landasan bantuan Napoleon Bonaparte. Kudeta pertama terjadi pada tahun pemilu 1798 dan kudeta pada 18 dan 19 Brumaire. Kudeta tersebut akhirnya menghentikan sistem pemerintahan direktori. Setelah direktori berakhir, Napoleon mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar. Kemudian pada bab 5 ini membahas mengenai Napoleon Bonaparte.
Pada saat itu, semua orang sedang berusaha bangkit dari kekacauan. Di akhir perjalanan, banyak orang yang mendapatkan keuntungan. Para petani dan orang-orang dari kota membeli tanah milik gereja. 1 bulan setelah Brumaire, sebelum 1799 berakhir, Konstitusi tahun 8 mengangkat Bonaparte ke dalam kekuasaan. Orang-orang yang paling dia sukai untuk diajak bicara adalah kaum royalis konstitusional yang ingin dia dukung. Pada tahun 1804, Napoleon Bonaparte yang saat itu menjadi konsul pertama Perancis menugaskan Komisi Ahli Hukum untuk menyusun kode hukum baru yang mencerminkan nilai-nilai revolusi. Kode ini yang dikenal sebagai Kode Napoleon atau Civil Code, disahkan pada tahun 1804 dan menjadi salah satu undang-undang yang paling penting dalam sejarah Perancis. Dipresentasikan oleh Cambacérès pada masa puncak revolusi. Proyek pertama dari kode ini menetapkan prinsip-prinsip revolusioner seperti kesetaraan dalam suksesi. Setelah jatuhnya Robespierre, Cambacérès kembali mengajukan rancangan undang-undang dengan fokus pada 3 prinsip, yaitu kebebasan, kepemilikan properti, dan hak untuk berkontrak.